Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak Ola, kita ketemu lagi di Mighty Kids Flash. Walaupun kita terbatas jarak dan waktu, tapi puji Tuhan ya, kita bisa tetap beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Bener banget Cerut. Ya. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita harus siapkan diri kita. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Karisma kita. Oke, kalau sudah, semuanya harus berpakaian rapi ya. Dan selama beribadah nanti, nggak boleh ada yang makan ya. Bener banget Cerut. Dan yang terakhir, kita harus siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, semua adik-adik yang di rumah ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Viola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang cerah ini. Kami boleh kembali mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami kembali mengikuti ibadah Mighty Kids Flash. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, yang adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Ya, kalau semuanya sudah siap, yuk sama-sama bangkit berdiri. Tapi sebelum kita lanjut ke pujian pertama kita nih Kak Ola, Kak Ruth ada satu gambar nih. Coba adik-adik yang di rumah tebak gambarnya ya. Ini dia. Nah, pada tahu enggak itu gambar apa? Kak Ola tahu enggak itu gambar apa? Itu gambar tentara Cerut. Benar. Biasanya tentara ini tugasnya apa sih Kak Ola? Jadi adik-adik, tentara itu tugasnya untuk menjaga keamanan negara. Iya benar. Jadi kalau tentara menjaga keamanan negara tuh berarti mereka tuh harus kuat ya Kak Ola, harus perkasa. Tubuhnya tuh harus kuat, besar, harus semangat ya Kak Ola ya. Lebih lagi kita anak-anak Tuhan nih Cerut. Kita harus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang perkasa, karena kita adalah pahlawan Kristus. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Lagi pertama. Akulah pahlawan Kristus, ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Ku tembak dor dengan imanku. Ku tembak dor dengan imanku. Oke adik-adik, semuanya pasti masih semangat dong. Tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian berikutnya. Masih ingat lagu Anak Perkasa kan Cerut? Masih dong. Mari kita naikkan pujian Aku Anak Perkasa. Aku anak yang perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, seribu macam godaan, kesukaran menghadang di depan. Berperang melawan ku pasti menang, berperang
dengan 1000 macam godaan, kesukaran menghadang di depan. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis mampu kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak-prak-prak, dahsyat ku menang. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis mampu kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak-prak-prak, dahsyat ku menang. Iblis mampu kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak-prak-prak, dahsyat ku menang. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hatinya. Kita mau duduk diam, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi ya, biar cerita ini. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ayo adik-adik, semuanya ambil sikap doa yang baik. Kita menghadap kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Ruth berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. kami sudah Kami sudah memuji memuji dan mempermuliakan dan mempermuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu kami rindu mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Berbicaralah Tuhan melalui guru kami. melalui guru kami. Sampaikan Isi hati Tuhan kepada kami. kepada kami. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. firman-Mu. Kami sudah berdoa Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Ambil sikap duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Puji Tuhan kita dapat beribadah pada pagi hari ini
ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Kiranya apa yang kita perbuat pagi ini, apa yang kita lakukan pagi ini, pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Oke, pagi ini kalau kita sudah memuji Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama tentang Salomo. Judulnya yaitu menjaga hati. Ya anak-anak ya, kita harus menjaga hati kita supaya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dari bahan kerikma pagi ini diceritakan bahwa betapa senangnya jadi orang kaya, jadi orang terkenal, tidak kekurangan apapun juga, hidup senang, pintar, berhikmat, wah lengkap ya. Seperti apa di dalam kehidupan Salomo. Dia adalah seorang raja yang pintar, yang berhikmat, yang kaya raya, tidak kekurangan apapun juga. Tuhan memberikan semua kepada Salomo karena ketaatan Salomo kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan apa yang dia inginkan, itu dia minta kepada Tuhan. Satu hal yang baik anak-anak, Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kehidupan yang senang. Tapi yang dia minta apa? Tuhan beri aku hikmat, beri aku kepintaran untuk aku bisa mengatasi bangsa Israel ini. Karena bagi Salomo dia tidak sanggup menjalaninya sendiri. Dia tidak sanggup mengatasi bangsa Israel yang begitu banyak itu sendirian. Sebab itu dia minta Tuhan bersama dengan dia. Dia minta hikmat. Oh anak-anak ya, seringkali kita sebagai manusia itu yang kita minta berkat, berkat dan berkat. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Oh, mintanya pasti manusia tuh minta seperti itu anak-anak. Tetapi Salomo berbeda. Dia hanya minta hikmat. Ya anak-anak ya. Kita ambil ayat pagi hari ini di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 10. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 10. Tante bacakan ya anak-anak ya. Demikianlah Salomo mengikuti Asetoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kekejian sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang yang diperintahkan kepada Tuhan. Anak-anak, kalau tadi tante awal bercerita tentang bagaimana ketaatan Salomo, ya. Dan di awal tadi tante cerita bagaimana Salomo setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Pada akhir masa tuanya Salomo, dia dikatakan dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia mulai menyimpang, menjauh dari Tuhan. Apa yang dikerjakan anak-anak? Dia mulai menyembah berhala. Dia mulai menyembah dewa-dewa, ya. Karena apa? Apa sebabnya dia sampai demikian? Karena dia terpengaruh dengan istrinya. Istrinya bukan anak Tuhan. Istrinya Salomo itu penyembah dewa-dewa, penyembah berhala-berhala.
Jadi Salomo ini terpengaruh oleh istrinya. Dia ikut dengan istrinya. Ya anak-anak, Tuhan murka terhadap Salomo. Ya kalau tante bercerita sedikit aja tentang bagaimana kebaikan Salomo, bagaimana hikmat dan kepintaran Salomo ya. Tante cerita sedikit pada waktu dia masih taat kepada Tuhan. Ada 2 orang ibu yang melahirkan anak. Dia datang kepada Salomo dan mengadukan permasalahannya. Ibu si A mengatakan, anak saya diambil oleh ibu si B. Kenapa diambil? Karena anaknya ibu si B meninggal. Ini kedua ibu ini tinggal satu rumah anak-anak. Ibu A sama ibu B ini tinggal satu rumah dan sama-sama melahirkan. Ya. Tetapi dari salah satu ibu ini anaknya meninggal. Ternyata ibu B ini anaknya meninggal malam hari. Ya. Dia ambil anaknya ibu A yang masih hidup nih, dia ambil dan dia tukar dengan anaknya yang sudah mati. Jadi anak yang mati ini, anaknya ibu B ini ditaruh kepada ibu A. Jadi yang menerima anak yang meninggal ini adalah ibu A. Saat pagi hari dia melihat anaknya meninggal, dia kaget. Ya, loh, kok anak saya meninggal? Dia kaget sekali. Tetapi setelah dia amat-amati, ini bukan anak saya. Ya anak-anak, seorang ibu pasti tahu ciri anaknya. Jadi dia melihat anaknya, dia bilang ini bukan anak saya. Ya itu yang dia laporkan kepada Raja Salomo. Dia minta Raja Salomo untuk menjadi hakim atas permasalahannya. Ya, tetapi ibu si B bilang tidak, itu anaknya dia yang meninggal, bukan anak saya. Ini anak saya yang hidup. Lah, Salomo bingung. Bukan bingung anak-anaknya, dia tidak tahu mana yang benar, ibu yang A atau ibu yang B yang benar. Tetapi karena hikmat dari Tuhan yang dia terima, dia pintar. Dia bilang sama hambanya, ambilkan pedang. Nah, diambillah pedang anak-anak. Sekarang dia bilang, belah anak itu, potong anak itu jadi 2. Kasih ibu A setengah, yang setengahnya kasih ibu si B. Ya, di sini Salomo mencari kebenaran. Siapa sih sebenarnya ibunya anak ini? Gitu. Tapi ternyata anak-anak, ibu si A bilang, jangan raja, jangan membunuh anak itu. Biarkan anak itu berikan kepada ibu B. Kasihan, aku mengasihi anak itu, katanya. Berikan saja anak itu kepada ibu si B. Nah, di sini anak-anak, Salomo bisa menarik kesimpulan bahwa ibu Allah yang mempunyai anak ini. Ya, karena beda dengan ibu si B. Kalau tadi ibu A bilang, jangan raja, biar berikanlah anak itu kepada ibu B. Tapi ibu B bilang, penggal saja supaya aku dan dia tidak mendapatkan anak ini. Berbeda kan? Beda kasihnya. Seandainya ibu si B ini benar ini anaknya, tentu dia tidak akan ngomong seperti itu. Tetapi benar ibu A. Dia bilang, jangan, kasihan anak ini, aku mengasihi anak ini. Jadi di sini Raja Salomo dengan hikmat yang Tuhan beri, dengan kepintaran yang Tuhan beri, dia bisa menarik kesimpulan bahwa si ibu Allah yang mempunyai anak ini. Ya, ini sedikit cerita tentang cerita Salomo. Ya, anak-anak bisa baca di 1 Raja-Raja ya. Lantas, kenapa Salomo akhirnya menjauh dari Tuhan? Kenapa? Pertanyaannya itu kenapa begitu taatnya Salomo sekarang bisa menjauh dari Tuhan, bisa menyembah berhala? Kalau secara logika kita lihat begitu banyak perbuatan Salomo yang diberi oleh Tuhan, tidak mungkin dia akan menjauh dari Tuhan. Tetapi anak-anak, semua yang Salomo kerjakan
di masa tuanya adalah terpengaruh oleh istrinya. Sebab itu anak-anak, kita juga dalam pergaulan kita, ya, dalam pergaulan kita harus tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Kita harus pintar memilih teman. Ya anak-anak, kadang-kadang tidak semua teman kita itu baik. Tidak semua teman kita juga jahat. Tetapi anak-anak, di saat di dalam pergaulan kita berteman dengan teman-teman kita, jika kita punya teman yang tidak baik, jika kita mempunyai teman yang jahat, kira-kira seperti itu ya, lebih baik kalian menghindar. Tidak usah berteman sama mereka. Terkecuali kalau kita kuat, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita yang harus bisa mempengaruhi dia, membawa dia menjadi orang yang baik, membawa dia tidak jahat lagi. Nah, itu baru anak-anak benar di hadapan Tuhan, ya. Ya, seperti selanjutnya, lanjut lagi yang cerita Salomo. Salomo mengikuti kemauan istrinya, dan Tuhan murka, ya. Tuhan murka, dan di situ dikatakan Tuhan menghukum Salomo. Ya anak-anak, tentunya kita tidak mau seperti itu, ya. Kita mau tetap taat kepada Tuhan. Kita mau tetap beribadah kepada Tuhan kita, ya. Jangan sampai di awal kita rajin ke gereja, kita rajin menyembah Tuhan, nantinya sudah besar, sudah mau menanjak dewasa, kalian sudah mulai kenal dengan teman-teman yang berbeda, kalian hanyut dibawa sama teman-teman yang tidak benar. Jangan seperti itu anak-anak, ya. Kita mau, guru-guru sekolah minggu mau, orang tua maunya anak kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya anak-anak, ya. Inti firman Tuhan saat ini adalah tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan anak-anak, di kerikma kita pagi ini ada ayat emas di situ yang ada di 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33, di sana dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan sudah berkata, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, anak-anak, dari kecil kalian sudah berbuat baik. Dari kecil kamu orang sudah taat kepada Tuhan, ya. Tapi kebiasaan baik kalian karena kalian bergaul sama orang tidak baik akan berubah menjadi tidak baik. Intinya kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Ini sebagai ayat hafalan ya anak-anak, ya. Di 1 Korintus 15 ayat 33, kalian menghafal ini dan nanti divideokan, kirim ke grup kelas masing-masing. Oke? Ada lagi pertanyaannya. Pertanyaannya satu ya, pertanyaannya. Siapa nama papanya Salomo? Siapa nama papanya Salomo? Kalian tulis, kirim di grup kelas masing-masing. Oke. Firman Tuhan akan memberkati kita semua pada pagi hari ini, terutama anak-anak di rumah. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, Engkaulah yang mengasihi kami. Engkau yang terlebih dulu cinta kepada kami. Kami akan mencintai Engkau Tuhan. Kami akan mengasihi Engkau.
dengan hidup kami untuk setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami semua yang di rumah yang mengikuti ibadah online pagi ini. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tubuh, roh, dan jiwa kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.